Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Kina Nazia Aulia Paputungan dengan NIM 811423035 dari kelas C. Dan saya Aliyah Nur Sabani Yusuf Olonu dengan NIM 811423037 dari kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan dari Bapak Irwan SKM MKes. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai stunting. Apa sih itu stunting? Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Nah, jadi stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Menurut WHO, stunting adalah postur tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO, dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sebagai contoh, jika anak perempuan berusia 6 tahun memiliki tinggi sekitar 115 hingga 120 cm, maka dia dapat dikatakan normal untuk usianya. Jika tingginya 110 cm, dia dapat dikatakan pendek, tapi masih dalam batas normal. Namun, jika tingginya hanya 100 hingga 105 cm, maka anak tersebut termasuk stunting. Perlu diketahui bahwa tidak semua anak yang pendek itu stunting, tetapi yang stunting sudah pasti pendek. Tahukah kamu stunting bisa menurun ke generasi berikutnya? Karena anak perempuan yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi melahirkan anak yang juga stunting di kemudian hari. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit diputuskan tanpa intervensi gizi. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Nah, setelah mengetahui apa itu stunting, kita juga perlu mengenali ciri-ciri atau gejala dari stunting. Yang pertama, tubuh anak yang terkena stunting itu lebih pendek dari tinggi badan anak normal. Yang kedua, pertumbuhan giginya melambat. Yang ketiga, anak-anak yang mengalami stunting itu cenderung mengalami susah fokus. Yang keempat, anak yang mengalami stunting pada saat balita itu tidak mengalami penaikan berat badan atau bahkan cenderung menurun. Kemudian pada remaja itu pertumbuhannya juga terhambat. Dan anak-anak yang mengalami stunting juga sangat mudah terkena penyakit, sangat mudah sakit karena gangguan metabolisme pada tubuh. Faktor yang berkontribusi terhadap stunting adalah status gizi ibu yang buruk, praktik menyusui dan pemberian makan bayi atau balita yang kurang baik, serta infeksi, baik yang bergejala atau infeksi subklinis yang berlangsung lama tapi tak bergejala akibat lingkungan yang tidak higienis. Kemudian wajah anak-anak yang terkena stunting itu tampak lebih muda karena adanya gangguan pertumbuhan. Lalu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting, seperti faktor langsung dan faktor tidak langsung. Di faktor langsung ada faktor ibu, faktor genetik, pemberian ASI eksklusif, asupan makanan, lalu yang terakhir adalah faktor infeksi. Nah, di faktor tidak langsung adalah ada faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi ibu, dan faktor lingkungan. Nah, dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan. Contohnya yang pertama ada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Kemudian ada peraturan pemerintah mengenai ASI eksklusif dan ada juga Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan mengenai upaya perbaikan gizi.
Namun, pencegahan stunting tidak cukup ketika dilakukan setelah anaknya sudah lahir. Pencegahan stunting seharusnya dilakukan pada saat awal kehamilan hingga anaknya sudah berusia 2 tahun atau yang lebih dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari hari pertama kehamilan sampai usia 2 tahun. Fase ini adalah fase paling penting untuk perkembangan tubuh, otak, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Ini juga merupakan periode ketika fondasi untuk kesehatan jangka panjang mereka ditetapkan. Nah, pada saat awal kehamilan, ibu yang mengandung harus mengonsumsi pola makan yang bergizi dan yang seimbang, terutama yang banyak mengandung zat besi dan asam folat. Kemudian ibu yang mengandung juga harus rutin memeriksakan kandungannya. Ini agar supaya bisa mendeteksi dini apabila ada kekurangan gizi pada anak. Nah, ketika anak sudah lahir, sangat disarankan untuk hanya memberikan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan tanpa pendamping apapun. Nah, ketika sudah 6 bulan, mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dan tentunya MPASI yang bergizi dan bernutrisi. Selain memberikan makanan yang bergizi dan bernutrisi, kita juga harus terus memantau perkembangan dan pertumbuhan anak. Juga kita harus memberikan imunisasi dan pemberian vitamin. Nah, itulah penjelasan mengenai stunting. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.